episode 29. Sesampainya di rumah, Arumi ikut bergabung dengan sang mama yang ada di ruang keluarga. Dia menghela nafas dan menyandarkan kepalanya pada pundak ternyamannya. "Bagaimana penjualanmu, Mi?" Mama Reni membuka percakapan antara mereka. Arumi memejamkan mata namun tak tidur. "Alhamdulillah, Ma." Kata itu membuat Mama Reni menyimpulkan bahwa sesungguhnya dagangan Arumi laris manis. Senyum simpul terbit dari bibirnya. "Baguslah. Selama ini dia sangat bersyukur melihat peningkatan yang terjadi pada hidup anaknya setelah bercerai dari mantan suaminya. Ini sudah ribuan hari setelah duka itu." "Arumi," sang pemilik nama pun dipanggil langsung mengiyakan. "Apakah ada niatanmu untuk menikah lagi, Nak?" Arumi yang mendengar itu spontan membuka matanya. Dia mengangkat kepala dari pundak ternyamannya. "Ma, bisakah kita tidak membahas masalah itu?" Arumi mengiba kepada wanita yang telah melahirkannya. Mama Reni meraih jemari Arumi dan menggenggamnya. Bukan dia tidak mengerti perasaan putrinya. Akan tetapi, dia hanya tidak ingin Arumi terkungkung dalam trauma dengan rumah tangganya terdahulu. Sebagai seorang ibu, dia tentu tahu apa yang terbaik untuk anak semata wayangnya. "Nak, Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Lagi pula, apa salahnya jika kamu mulai membuka hati?" Jelas Mama Reni. Arumi mendengus. "Cobalah, Nak," bujuk Mama Reni. Dia juga tahu banyak pria yang mendekati putrinya. Arumi melepas genggaman sang mama. Dia memijat pangkal hidungnya. Arumi pusing. Saat wanita cantik itu menghentikan aktivitasnya, dia segera bangkit dari duduk. "Arumi mandi dulu." Mama Reni menatap punggung Arumi hingga hilang di balik pintu. Dia menggeleng pelan dan menipiskan bibir. Keesokan harinya, Arumi mengunjungi salah satu supermarket. Dia membeli bahan-bahan untuk penjualannya. Cukup banyak, namun dia hanya sendiri. Saat setelah menyelesaikan pembayaran, Arumi sungguh kewalahan membawa barang-barang tersebut. Dia mengangkat namun menurunkannya kembali. Melakukan itu berulang kali. "Butuh bantuan?" tanya seorang pria. Arumi yang mendengar itu berbalik menuju sumber suara. Dia menegakkan posisi yang sebelumnya membungkuk hendak meraih kantongan tersebut. "Kamu?" Arumi masih ingat siapa pria tersebut. Ya, dia pria yang sama yang datang ke tokonya kemarin. "Aku angkatkan ya." Harun menawarkan tenaga untuk Arumi. Dia melihat betapa kesusahannya wanita itu. Arumi menggeleng. "Tidak perlu, aku bisa sendiri." Arumi segera membungkuk dan mengangkat dua kantongan tersebut. Baru beberapa langkah dia menurunkannya kembali. Arumi menggigit bibir. Harun yang melihat hal tersebut menerbitkan senyum kecil. Wanita itu terlalu memaksakan diri. Harun menghampiri Arumi. Dia segera mengangkat barang-barang tersebut dengan begitu ringannya. "Tunjukkan di mana kendaraanmu." Ya, dia melakukan tanpa meminta izin. Arumi bersusah payah menelan ludah. Dia menunjuk salah satu taksi online yang sudah dipesannya. Mereka pun segera berjalan berdampingan menuju mobil tersebut. Jika ada yang melihat, mungkin mengira bahwa mereka suami istri. Namun tidak, keduanya hanyalah orang asing. Harun membuka pintu dan menyimpan kantongan tersebut di dalam. "Selesai." "Terima kasih," ucap Arumi tanpa melihat pria tersebut. Dia segera menyusul masuk dan menutup pintu. "Sama-sama." Harun membalasnya dengan pelan yang tak akan mungkin didengar oleh wanita cantik itu. Arumi hanya melirik sosok yang masih setia berada di posisinya hingga mobil bergerak meninggalkan lokasi. Harun kembali ke mobilnya. Karena weekend, jadi dia tak ke kantor. Pria itu menyempatkan diri ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan dan kebetulan bertemu dengan owner
Deser Arumi. Harun menggeleng dan tersenyum jika mengingat sikap wanita itu. Ya, dia cuek namun menggemaskan. Dini hendak mengunjungi sahabatnya. Dia bersama dengan kekasih barunya, Rama. Sudah 3 bulan ini mereka menjalin hubungan. Ya, dia pikir akan susah move on dari seorang Johan. Namun tidak. Seorang Rama mampu mengisi relung hatinya kembali. Rama adalah karyawan di bank pembangunan daerah yang ada di kota. Tinggi pria tersebut berkisar 180 cm, berkulit putih dan berkarisma. Keduanya bertemu pada saat perayaan ulang tahun kota tersebut yang diselenggarakan 7 hari berturut-turut. Mereka berdekatan sehingga komunikasi pun terjalin. Sikap pria itu membuat Dini tersentuh. Rama sosok yang perhatian. Ya, wanita akan lebih senang diperhatikan, meskipun berhubungan dengan hal-hal kecil. Rama memarkir mobil di depan toko Arumi. Bukan sekali dia datang bersama dengan wanita di sampingnya. Hampir setiap weekend mereka menyempatkan diri untuk berkunjung. Keduanya turun dari mobil dan melangkah beriringan menuju bangunan yang didominasi warna pink tersebut. Arumi, maaf Kak Arumi keluar, ucap Tika yang menjaga di toko tersebut. Waduh, kemana Tik? Tanya Dini memperjelas keberadaan sahabatnya. Belum sempat Tika menjawab, bunyi klakson terdengar. Spontan mereka berbalik melihat mobil yang terparkir. Ya, itu adalah taksi yang ditumpangi Arumi. Arumi membayar ongkos dan segera keluar dari mobil. Pak, tolong bantu saya angkat barangnya. Pria paruh baya tersebut yang merupakan driver taksi online mengangguk mengiyakan. Driver tersebut membantu penumpangnya mengangkat 2 kantong plastik belanjaannya menuju toko. Terima kasih ya Pak. Iya Mbak, kalau begitu saya pamit. Arumi mengangguk dan berbalik. Kalian sudah lama menunggu? Tanya wanita cantik itu kepada sepasang kekasih yang berdiri di hadapannya. Baru juga kami sampai, ujar Rama. Seandainya tadi kamu telepon, mungkin kami akan menjemput. Supermarket juga dilewati. Imbuh Dini berpanjang lebar. Arumi tersenyum. Iya, lain kali. Sekarang kita masuk. Wanita cantik itu mempersilahkan sahabatnya masuk. Di perjalanan pulang, Harun tak henti-hentinya mengingat wanita itu. Dia menghela nafas panjang. Tadi adalah pertemuan kedua mereka. Akan tetapi, wanita cuek itu sudah meninggalkan jejak di pikirannya. Dia mencoba memutar musik untuk mengalihkan perhatiannya. Gila, lagu yang muncul bukannya untuk mengalihkan, tapi liriknya semakin mengingatkan. Pria berparas tampan dan teduh itu tertawa hingga menampakkan deretan gigi yang rapi. Pertama kalinya dia seperti ini. Daripada merutuki, lebih baik ikut bernyanyi kecil mengikuti. Dia sudah pasrah. Di tengah aktivitasnya, tiba-tiba Harun tak sengaja menangkap sosok seorang yang mirip dengan Akmal. Harun mencoba menajamkan penglihatannya dan memelankan laju kendaraan. Dia pasti salah lihat. Bagaimana tidak? Pria tersebut tampak kurus dengan penampilan berantakan. Tentu ini jauh berbeda dengan kepribadian Akmal yang rapi. Terlihat pria tersebut sedang mengerjakan sebuah motor di salah satu bengkel kecil. Harun menggeleng. Mana mungkin seorang Akmal Anggara Dinata bekerja sebagai montir? Rasanya dia tak percaya. Harun menambah kecepatan mobilnya. Dia tak mau pikiran negatif menghantui.